warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Zaki Firmansyah dengan NIK F1E 222-012. Izinkan saya menyampaikan hasil UAS dari etika profesi. Yang pertama yaitu akan saya mulai dengan pendahuluan, yaitu kebutuhan energi listrik di Indonesia semakin meningkat. Profesi tenaga teknik ketenaga listrikan sangat vital dalam memastikan keamanan dan efisiensi sistem kelistrikan. Lalu pengertian teknik ketenaga listrikan. Ini merupakan pekerjaan yang terlibat dalam perencanaan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengujian instalasi listrik, bertugas di semua sektor rumah tangga, industri, publik, berperan dalam menjamin sistem tenaga yang andal, efisien, dan aman. Nah, organisasi ini sendiri itu dinaungi oleh KESDM atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan atau DJK. Nah, di luar dari organisasi itu sendiri, ada beberapa organisasi yang mendukung perannya pekerjaan ini, yaitu ada BNSP yang menjamin mutu sistem sertifikasi tenaga kerja nasional, LSP Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagai pelaksana uji kompetensi. Lalu yang ketiga itu ada PI Persatuan Insinyur Indonesia sebagai wadah profesi insinyur teknik secara umum. Lalu itu yang keempat itu ada IEC atau International Electronical Commission dan IEE Institute of Electrical and Electronic Engineers sebagai organisasi internasional yang menetapkan standar teknis dan etika profesi di bidang elektro. Nah, organisasi yang menaungi profesi ini atau di sini itu adalah KESDM. Ini merupakan lembaga yang menyusun dan menetapkan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga listrikan dengan menentukan standar keselamatan dan mutu instalasi listrik, menyusun pedoman pelaksanaan sertifikasi tenaga teknik ketenaga listrikan, serta membina dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan tenaga teknik oleh individu maupun badan usaha di sektor kelistrikan. Nah, untuk sertifikasinya itu sendiri untuk mendapatkan sertifikasi pekerjaan ini itu dibutuhkan pertama yang menaungi sertifikasi itu sendiri adalah SKTTK atau Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh KESDM, diujikan oleh LSP terlisensi BNSP. Tujuan dari SKTTK itu adalah menjamin bahwa tenaga teknik ketenagalistrikan memiliki kompetensi teknis sesuai standar nasional. Lalu itu memberikan legalitas kerja kepada tenaga teknik di sektor ketenagalistrikan, serta meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas tenaga kerja di bidang listrik. Nah, masuk ke dalam jenjang jabatan atau okupasi pada profesi tenaga teknik ketenagalistrikan itu ada 9. Yang pertama itu ada pelaksana muda madya utama atau di sini itu level 1 sampai 3. Jabatan contohnya itu ada helper, operator, dan tanggung jawab atas pelanggarannya itu atasan langsung atau pemilik usaha. Lalu itu ada level 4 sampai 6 atau di sini itu teknisi muda, madya dan utama. Itu penanggung jawabnya adalah instalasi atau manajer proyek, serta untuk level terakhir atau di level ahli muda, madya dan ahli utama itu jabatan contohnya insinyur, GM, direktur teknik, dan yang bertanggung jawab itu adalah direksi atau pimpinan tertinggi. Nah, mekanisme umum sertifikasi ini sendiri itu adalah menentukan jenjang okupasi yang sesuai, mengikuti pelatihan teknis jika diperlukan, mengajukan permohonan sertifikasi ke LSP, menjalani asesmen kompetensi, menerima sertifikat SKKTTK jika dinyatakan kompeten. Nah, untuk kode etik dari profesi ini yaitu pertama ada menjunjung tinggi profesionalisme, keselamatan dan kesehatan kerja K3, kejujuran dan transparansi, hindari konflik kepentingan, jaga kerahasiaan informasi, tanggung jawab sosial, taat regulasi dan standar, jaga nama baik profesi, dan yang terakhir adalah berkomitmen dalam pembelajaran berkelanjutan.
Kesimpulannya, profesi tenaga teknik ketenaga listrikan adalah bagian penting dalam sektor energi nasional. Sertifikasi SKTTK menjadi syarat legal dan profesional yang harus dipenuhi. Etika profesi sama pentingnya dengan kompetensi teknis. Dan yang terakhir, diperlukan pemahaman mendalam tentang regulasi, tanggung jawab, dan kode etik dalam menjalankan profesi ini. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.